Lama banget loh. Lama. Kita kan gitu. Sejak zaman di Surabaya, tahun 70-an gitu. Aku kenal kamu tuh gara-gara kita, ya selain aku waktu itu dari Surabaya, gitu. Tapi aku tahu kamu dari kecil justru, karena kamu sudah sering beredar di koran, di televisi, gitu. Karena kamu waktu itu sudah menang festival apa waktu kamu SD itu ya? Pertama menang medali perak dari India, Shankar International Children Competition. Terus kemudian tahun berikutnya medali emas dari Naples, Vesuvio Naples, Itali. Terus kemudian berikutnya dari Jepang, mendapat 3 penghargaan langsung, Special Award sama emas sama perak. Terus dari Taiwan, terus dapat lagi dari Shankar International Children Competition India. Kemudian lupa. Karena itu di awal-awal, jadi saya ingat. Gitu. Tapi kamu tuh proses berkreasi di seni lukis dan perupa ini terus menerus atau kamu ada fase ketika kamu tuh jadi saya tuh melukis sejak anak-anak ya. Nah, ternyata setelah dalam perkembangannya pelajaran itu menyita konsentrasi. Tugas-tugas pelajaran di sekolah sudah mulai menjelang kelas 2-3 SMP. Tapi ketika saya SMP saya masih ditunjuk oleh pemerintah mewakili remaja Indonesia, seni lukis remaja Indonesia di Thailand. Nah gitu, jadi masih ada itu. Terus kemudian lebih tidak aktifnya lagi ketika di kuliah, SMA dan kuliah. Nah itu betul-betul tugas semuanya itu menyita waktu dan perhatian saya. Nah di situ bapak saya yang biasanya juga mengingatkan saya melukis atau menyediakan fasilitas dan sebagainya, itu juga sepertinya tahu betul gitu loh kalau saya harus menyelesaikan tugas-tugas ini. Sampai akhirnya kuliah lebih enggak belajar, enggak melukis lagi. Sebelum selesai kuliah, sebelum saya selesai, saya menikah. Sebelum selesai kuliah itu saya menikah. Jadi di akhir-akhir itu karena suami harus segera mengambil S3-nya di Glasgow, padahal sebelumnya sudah ambil S2-nya di Glasgow. Lah ini pulang harus menikah dulu karena dia harus menyelesaikan S3-nya di Glasgow. Nah, menjadi ibu muda yang tidak saya duga. Nah, saya merasa loh, mungkin kalau perempuan lain senang, saya loh kok gini. Jadi bayangkan saya yang tomboy, punya keinginan melukis keliling dunia loh, kok menikah. Tetapi semua terpupuskan karena siapa dulu calon saya gitu ya, kan saya mencintai. Nah, setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Saya punya anak pertama ya, kemudian punya anak ketiga dengan jarak 4 tahun, punya anak lagi dengan jarak 3 tahun. Itu masih belum apa-apa lagi. Saya jadi ketua Dharma Wanita. Jadi betul-betul semua ini adalah tugas-tugas sosial, tugas-tugas sebagai ibu, sebagai seorang si istri, terus kemudian juga menjadi ketua Dharma. Nah, semua itu semua itu membuat saya berhenti melukis dan itu membuat saya menangis. Di sisi lain saya merasa berhutang, saya merasa bahwa saya itu belum melakukan apa-apa. Di sisi lain saya mencintai anak-anak dan keluarga saya. Kecuali saya jadi ketua Dharma Wanita, itu aneh buat saya kan. Tetapi lagi-lagi Dharma Wanita dipegang seniman itu keren gitu. Saya membuat acara-acara budaya atau acara-acara itu sungguh keren dan saya pikir itu menyenangkan. Nah, dari masa vakum yang membuat saya itu akhirnya bersosialisasi yang dulu tidak pernah saya lakukan karena melukis saya itu punya dunia sendiri. Ini harus jegur dan juga tidak membuat saya bisa melukis. Tetapi di alam bawah sadar saya catatan-catatan bertemu dengan pribadi-pribadi yang berbeda,
bertemu dengan kejadian-kejadian yang berbeda dengan minat saya, tapi semua tidak saya lawan, semua saya perhatikan. Kelak ternyata ketika saya sudah mulai bisa melukis lagi, semua kejadian ini saya gambarkan dalam karya-karya 3 dimensi saya. Gitu. Nah, Pak Yaksa Agus, seorang kurator juga, dan dia seorang budayawan, mengatakan ketika saya mengatakan bahwa saya mengeluh, aduh saya dulu nggak bisa melukis, saya merasa berhutang, saya merasa kehilangan banyak waktu, habis gitu ya, maksudnya hilang waktu. Itu saya mengeluh gitu. Ternyata Pak Yaksa Agus mengatakan, Lin, masa jeda itu penting. Kalau kamu dari awal melukis terus, mungkin saat ini kamu sudah tidak melukis lagi. Masa jedamu ini penting, seperti orang yang berlari kencang, kemudian dia istirahat, ngeluk geger, meluruskan, mijeti misalnya gitu, untuk berlari lebih jauh lagi. Aku merasa terguyur. Ini penjelasan yang sangat menenteramkan saya. Kenyataannya adalah ketika saya sudah mulai ada waktu lagi, anak-anak sudah besar, saya sudah mulai melukis lagi. Melukis itu tidak lagi, saya rasakan sudah tidak cukup lagi. Karena dia punya batas yang membatasi gerakanku, membatasi anganku, ideku, gagasanku. Kenapa harus ada boundary ini? Gitu loh. Saya sempat berpikir apa yang harus saya lakukan ketika saya itu menginginkan bahwa ini art itu nggak boleh dibatasi, itu pribadi saya ya. Jadi sepertinya dari tumpuan yang saya alami kemarin-kemarin itu, istilahnya meledos gitu ya, sudah dimensi tidak cukup lagi. Prosesnya agak lumayan, butuh waktu. Saya mencoba berbagai media. Ada resin, ada pahatan kayu, ada stained glass, ada grafis dan sebagainya. Belum, bukan ini, karena ini masih menyulitkan saya. Sampai pada akhirnya seorang arsitek yang biasa bertandem dengan saya, kalau misalnya dia bikin, dia menginginkan di satu dinding itu ada karya saya. Biasanya saya ada lukisan dinding bersama dia. Nah, apa itu dengan interiornya dia? Saya berpikir itu kayaknya nggak bisa 2 dimensi deh, harus sesuatu yang 3 dimensi dan timbul. Nah, dari situ sepertinya saya diberi jalan oleh Tuhan ya, petunjuk. Itu harus sesuatu, nah di benak saya karya itu sudah jadi gitu loh, walaupun masih dalam bentuk dinding. Tapi apa itu ya, apa itu? Sampai ada suatu saat aku menginginkan dia ada bunga-bunga yang, ya ini semua jalaran, kalau orang Jawa bilang jalarannya. Bunga-bunga yang saya terus mikir, oh ini kan ada apa itu cetakan kue gitu ya. Nah, saya sudah punya gambar nanti jadinya gimana. Saya bilang ke asisten saya kan punya ini ya, sekolah lukisan anak. Nah, dia mengatakan, Pak, aku butuh ini apa ya? Itu aluminium, Bu, bilang gitu. Saya punya teman pembuat dandang dan pembuat plat nomor kendaraan. Oke, bawa sini Pak Aris. Nah, Pak Aris. Saya menunjukkan, saya berpikir apa yang dia bisa perbuat dan apa yang bisa saya combine dengan desain saya gitu. Akhirnya jalan. Dia bisa melakukan apa yang saya bayangkan. Wah, ini sebuah jalan yang luar biasa ini. Nah, saya nggak perlu harus bisa mahat aluminium, saya nggak perlu harus ngebor aluminium, ngeriset aluminium. Itu bisa dikerjakan Pak Arif. Saya yang mendesain, saya yang mengorder ke dia untuk misalnya ada pahatan atau apa. Dan dari apa yang sudah jadi ini berkembang sampai akhirnya sekarang menjadi suatu karya. Jadi ini seperti sebuah perjalanan yang direstui oleh Gusti Allah dan dibukakan jalannya untuk kemudahannya. Nah, dari situ ini yang saya cari, bahwa no limit and no boundaries. Itu. Dan akhirnya tambah lama, tambah berkembang, akhirnya dia punya volume, ketebalan dan sebagainya. Saya dulu sama Pak Aris cuma berupa lembaran saja. Cuma lembaran saja, ditata, dikonfigurasikan. Sekarang saya punya ide dibuat volume-volume yang berundak-undak sampai sedemikian rupanya. Nah, ini yang saya cari.
Dan ini adalah refleksi dari keinginan saya untuk bebas terhadap ruang. Jadi ruang harus memberi saya kebebasan untuk berekspresi.